Selamat bertemu kembali di diskusi kita mengenai how to repair a broken acoustic guitar, ya. Do it yourself. Tapi pada bagian ini kita akan mengevaluasi, ya. Jadi seperti kita lihat pada video-video yang lalu, ya, saya sudah memasang semuanya, tapi pemasangannya masih jadi menjadikan gitar itu menjadi satu itu masih banyak yang kurang, ya. Ya, ada alasan saya adalah memasang senar tersebut agar saya bisa mengevaluasi dulu, ya, mengenai necknya, ya, kemudian mengenai bagian-bagian yang lain, ya, yang kira-kira harus disesuaikan. Ya. Nah, seperti yang saya lihat di dalam ini, ya, yang akan saya evaluasi pertama, nanti kita lihat videonya, ya. Itu adalah ketinggian dari posisi dari senarnya, ya, terhadap fretnya, ya, fretboardnya, ya. Jadi saya sudah mencurigai bahwa itu akan menjadi masalah, ya. Ternyata pada waktu saya mainkan pada saat yang lalu, kita lihat, ya, bahwa jari saya itu nyangkut-nyangkut, ya, di senarnya, ya. Bisa dihindari, ya, tapi kalau lupa ya nyangkut lagi, gitu, ya. Nanti kita lihat videonya. Jadi di dalam video ini akan akan dicoba, ya, sebagai alternatif perbaikan adalah dengan menurunkan bridge-nya, ya. Dalam hal ini bridge diturunkan berarti saddle-nya itu harus kita kurangi supaya senarnya bisa turun mendekati fretboard, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan mengubah posisi fretboard, ya. Fretboardnya kita naikkan supaya dia mendekati senarnya, ya. Nah, kedua ini memang mempunyai kendala bermacam-macam, khususnya ini kok saddle-nya kita kepras, ya, mungkin ketinggiannya belum mencukupi, tapi saddle-nya sudah habis, ya, dan saya khawatir bahwa itu akan mengurangi kekuatan. Nah, yang kedua adalah yang tadi saya katakan menaikkan fretboard-nya. Dan ada lagi sebenarnya yang ketiga, ya, supaya jari saya tidak menyentuh senar-senar yang lain, itu fretboard-nya diperlebar. Ya, ya, tapi ya satu ini hanya sebagai pembicaraan, tapi tidak mungkin, ya, bisa dilakukan, ya, karena saya harus membuat fretboard baru yang lebar, ya, dan itu pun pasti ada kerugiannya juga, ya. Nah, mulai sekarang Anda perhatikan, ya, misalnya gitar-gitar listrik, gitar melodi, itu berapa sih jarak antara senarnya, ya, ya, kok kelihatan kecil sekali, gitu, ya. Kemudian kalau kita lihat gitar akustik kok lebih lebar, gitu, ya. Nah, kita lihat itu ada alasannya macam-macam, ya. Jadi misalnya, ya, antara senar itu dibuat dekat, gitu, ya, khususnya bagi mereka-mereka yang bermain gitar dengan kecepatan tinggi, gitu, ya. Misalnya lagu-lagu rock, gitu, ya. Nah, maka itu dibuat agak rapat, ya. Tetapi pasti ada syaratnya, ya. Jadi senarnya dekat sekali sama fretboard sampai suatu jarak tertentu, ya. Baik, itu adalah pembukaan atau introduksi yang saya berikan, karena nanti kita akan langsung melihat videonya, ya. Jadi yang saya ingin tunjukkan adalah pada waktu saya menekan ini, yang bawahnya terkena aja, saya betul-betul tegak, ini harus tegak, ya. Nah, ini sangat tidak nyaman buat saya, itu mengganggu, ya. Jadi bentar, ya, kita tunggu dulu. Di atas ada helikopter lewat, ya. Kita pending dulu sebentar. Mungkin terlihat di belakang saya itu helikopternya, ya, menuju ke Gunung Arjuna, ya. Itu adalah helikopter dari salah satu bos, ya, bos dari pabrik rokok Gudang Garam, ya. Atau mungkin saya salah, ya, menyebutkan di sini salah, nanti jadi masalah, gitu, ya. Tapi kita orang-orang di sini tahu umumnya memakai helikopter itu adalah mereka, ya. Kita lihat, ya, ini, ya, saya apa-apa, tapi begitu agak bawah saya terkena,
Ya, mengapa nanti akan kita lihat bahwa ini terlalu tinggi. Ya, biasanya kalau buat, nah kalau gini tidak kenapa tidak ada yang nyangkut? Saya kan tidak ada yang nyangkut karena ini semua di dekat sini semua. Tapi begitu salah satu yang jauh kemari, ya, itu nyangkut jadi jari saya betul tegak. Ya, misalkan ya, ini saya melakukan penyetelan dasar ya. Nah ini, terdengar. Ini jari saya sedikit. Ini sudah. Anda perhatikan ini tersentuh. Ini juga nyentuh dikit. Ya, meskipun saya kadang-kadang menghindar. Tanpa saya sadar, pada waktu saya memainkan pada part yang lalu, ya, saya menghindar. Nah ini, saya tegakkan gitu, tapi kita agak tidur, terkena. Sebenarnya tidak masalah kalau kita main pada grip yang seperti ini. Tapi begitu kita memainkan melodi, ya, itu mesti mengganggu. Ya. Jadi sangat tidak nyaman. Ya. Saya katakan pada waktu saya main bass, saya mau ngambil langsung kemari, karena letaknya terlalu tinggi, sering saya tidak tepat di atasnya. Ya, saya terus ambil lah. Ini kalau nggak tepat, ya, karena dia terlalu tinggi nggak tepat, meleset. Nah, itu kuncinya. Satu. Nah, yang kedua adalah pada waktu saya memelukkan melodi ya, saya misalkan main melodi seperti yang bawah ini ya. Nah ini terdengar. Saya dengan mudahnya tanpa saya sadari dari rekaman itu saya lihat ada beberapa manipulasi yang tanpa saya sadari. Misalnya ini mi nggak pas, terus pas saya angkat tanpa saya sadari itu. Ya. Saya bayangan saya sudah tepat, tapi begitu saya perhatikan ternyata ada beberapa yang begitu saya rasa tepat saya angkat. Tapi masalahnya adalah kalau ini terlalu rendah, saya bisa angkat lebih tinggi. Tapi kalau sudah terlalu tinggi, kebingungan saya. Saya tidak bisa pindah fret. Ya, kalau pindah fret, ya pasti kacau semuanya. Ya. Nah ini, ya, satu tentang bass dan melodinya. Ya. Kemudian itu, ya, salah satu jawabannya adalah dia terlalu tinggi. Ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ini sudah saya duga mulai awal, ya. Ya, pada waktu saya meletakkan bar itu ya, saya melihat sudah terlalu tinggi terhadap sadelnya udah terlalu tinggi. Apalagi setelah saya berikan bridge ini, ya, dia menjadi lebih tinggi. Akibatnya adalah satu, ya, snare tadi menyentuh jari saya, ya, sehingga terjadi peredaman. Nah, peredaman ya. Saya mau memukul snare yang ini terdengar. Saya harus betul-betul tegak. Dan itu sangat tidak nyaman untuk pemain gitar. Satu. Dan kalau dia terlalu tinggi, begitu kita tekan, terjadi tarikan tambahan, terjadi nadanya menjadi berubah. Jadi seperti ditarik lebih tinggi. Nadanya ya. Nah sekarang bagaimana menyelesaikannya? Ya, pada saat part yang ke-8, bagian ke-8 dan ke-7 sempat saya singgung. Ya. Ini akan sadelnya ini akan saya kepres sedikit. Ya. Saya habiskan sedikit di sini supaya dia turun. Tetapi perlu diketahui bahwa ini kalau dia tipis sekali, si sadel ini tidak kuat. Ya. Ini sangat berisiko. Ya. Nah, cara yang lain adalah, ya ini baru jadi baru bayangan ya apa yang akan saya lakukan. Cara yang lain adalah dengan menaikkan fretboard ini, saya naikkan. Jadi caranya menaikkan adalah seperti kalau Anda lihat fretboard pada biola, ya, itu sangat datar, ya, tetapi biola itu fretless ya, tanpa fret, sehingga mungkin tidak terlalu masalah ya. Hanya kelincahan kita memainkan tempat-tempatnya atau tepat nadanya. Ya, tapi kalau kita lihat biola itu mendayu-dayu ya, kenapa mendayu-dayu? Karena tidak ada fretnya. Ya, memang dibuat begitu. Jadi untuk ini, ya, satu fretnya ini saya datarkan, artinya mengangkat bagian belakang ini, ya, supaya dia datar sampai di belakang.
supaya tidak terlalu tinggi ya. Seperti contohnya ini saya ya, ini main bass ya. Ini sering terdengar hilang, teredam ya. Nah itu kan. Kalau saya menyesuaikan oke. Ya. Mengapa dari dulu saya merasa nyaman bermain bass di bagian atas ini? Ya, karena di sini memang jaraknya kalau kita lihat ya, di arah sini jarak fret dengan fretboard dengan snare-nya itu dekat. Itu sehingga saya selalu senang memain bass di sini. Jadi jarang teredam ya, karena jauh dengan jari saya ini ya. Nah itu sebabnya begitu si fretnya bass, jadi necknya bass panjang ya, sehingga sering ya kita menghindari bermain di bawah itu karena itu tadi ya, tetapi tidak bisa dihindari ya. Tapi kadang-kadang kalau bass terlalu tinggi kok rasanya agak aneh, tetapi necknya itu sampai di bawah bisa kita mainkan ya. Jadi saya kadang-kadang kalau bermain bass memilih yang 5 snare ya, sehingga saya lebih banyak main di atas, maksudnya di neck yang bagian ini ya, supaya tidak terjadi pergeseran. Itu istilahnya caca ya. Saya jarang saya menemui batangan saya itu meredam senar yang lanjutnya di bawahnya. Nah itu sebabnya saya lebih suka bermain bass di atas. Ya, tetapi bass itu seperti tadi saya katakan necknya panjang, bisa dimainkan di semua. Tapi masalahnya nih tadi ada yang teredam. Penyelesaiannya adalah dua ya, menaikkan fretboardnya atau menurunkan ini ya apa? Menurunkan sadelnya ya. Kalau si ini namanya apa penahannya ini ya, di bawahnya ini sadelnya ini diturunkan, maka ini kita lihat menjadi tipis ya. Nah itu sementara ya. Ya tadi sudah saya singgung mengenai itu. Kemudian mengenai putaran ini akan kita singgung selanjutnya. Nah, setelah tadi kita berdiskusi mengenai jarak senar yang terlalu jauh terhadap fretboard ini, sekarang masalah yang lain, ini termasuk evaluasi ya. Mungkin evaluasi itu bisa berkembang lagi, tapi sementara yang saya temukan ya, sebelum saya posting ini, bass senar ini saya berubah ya. Setelah saya stem semuanya ya, 2-3 hari berubah, tapi memang saat ini tidak terlalu berubah ya, karena dia sudah mulai, katakan dia mulai menyesuaikan diri ya. Dan yang sangat mempengaruhi perasaan saya itu kadang-kadang artinya feeling saya pada waktu saya melakukan penyetelan ini ya, yang dua ini, yang nomor 1 dan nomor 2 ini ringan ya. Sedangkan nomor 3 ini agak berat, sehingga terkesan bahwa senar ini sudah maksimum menariknya, nomor 3 ini ya. Begitu pula nomor 4 ya, nomor 4 ini ya. Nah, saya berpikiran ini rupanya senarnya mulai ya, sempat saya sebutkan ya, stringnya atau senarnya ini mulai turun kualitasnya ya. Ya bisa juga ya, kemungkinan besar juga ya. Nah, kemudian yang tadi yang sering berubah ya, saya beranggapan bahwa senar ini menjadi memanjang ya, lebih panjang ya, artinya molor gitu ya. Nah, ya kita tahu bahwa yang bernama material ini ya, ini agak sedikit teknis ya. Material itu selalu mempunyai suatu kemampuan ya. Ya, coba Anda yang pernah belajar mengenai fisika di SMA
atau SMP, coba di review mengenai hukum HUK ya. Wah, ini sudah arahnya ke itu ya, suatu mata pelajaran fisika ya. Nah, dia mempunyai suatu batasan ya, kalau sudah ditarik tertentu, dia mencapai suatu titik di mana dia sudah tidak elastis lagi, dia tidak kembali lagi ya, tapi menjadi plastis, memanjang, jadi memanjang permanen. Nah, itu artinya kita membebani, contohnya senar ini membebani lebih ya, bebannya terlalu tinggi sehingga terlalu besar, sehingga ini akhirnya memanjang ya. Ya, tapi kalau dia masih dalam daerah yang disebut dengan daerah elastis, maka dia tidak terjadi perpanjangan ya. Jadi kita bisa nyetel senar itu sampai pada kemampuannya. Nah, yang perlu kita lihat, kalau dia nadanya E di sini untuk yang senar paling kecil, berapakah gaya yang jadi tarik di sini ya, apakah sudah melebihi kemampuannya atau belum ya, itu kuncinya mengapa dia menjadi sumbang atau false. Salah satu dugaannya. Kemudian yang kedua ya, ini penyetelan dilakukan di sini ya, penyetelan di sini, terus Anda lihat ini ya, pemutarnya ini ya. Rupanya dugaan lagi ya, bahwa senar ini pada waktu digulusi di sini terjadi dia slip ya, sehingga waktu di setel dia kembali karena licin ya, bisa seperti itu. Nah, itu pemikiran kedua ya, dengan dugaan bahwa senar ini tidak tergulung tetapi dia kendor karena tidak ada pegangan ya. Nah, ini istilahnya lagi koefisien geseknya kurang tinggi. Ya, mungkin seperti itu. Nah, itu kemungkinan yang harus kita lihat, mengapa pada waktu kita melakukan penyetelan terjadi perubahan ya, perubahan nada ya. Ya, ini juga saya pernah sebutkan juga, ini adalah pengikat ya, di belakangnya ini pengikatnya. Nah, pengikatnya ini pada waktu perlu diikat dia masih sedikit kendor, sehingga pada waktu ditarik penyesuaian suatu saat dia tidak akan berubah sampai suatu titik tertentu, dia tidak berubah. Nah, pada saat itulah kita lihat bahwa nada dari senar ini sudah mulai stabil ya, dan ini berlaku untuk semuanya, untuk senar ini. Nah, itu dalam hal kalau senarnya itu mudah berubah ya. Jadi itu yang nanti yang akan kita ya, ini evaluasi ya, nanti akan kita lihat ya, kita usahakan supaya kerja dari gitar ini benar-benar memuaskan, artinya tidak menyulitkan kita, tapi hasilnya memuaskan ya. Jadi saya berani melakukan ini karena terlanjur gitar ini ya, Anda lihat ya, pada posting saya yang pertama itu terlihat bahwa gitar ini sudah benar-benar rasanya tidak tertolong ya. Nah, jadi sekarang kita mencoba memperbaiki semaksimal mungkin ya. Saya kira begitu ya. Nah, nanti mengenai pemutar ini akan saya bahas lagi pada mungkin pada posting mendatang ya, bagaimana mengenai apa penyebabnya sehingga terjadi yang saya sebutkan tadi, mengapa nomor 3 dan nomor 4 itu berat sekali, sedangkan yang nomor 6, nomor 5, kemudian nomor 2 dan nomor 1 ya bukan terlalu ringan ya, tapi lebih ringan. Nah, nanti akan kita lihat pada diskusi mendatang ya.